Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Denisa Lucia Fadila, mahasiswi program studi Magister Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pentingnya USG pada kehamilan. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu USG? USG atau disebut ultrasonografi adalah alat penunjang medis yang menggunakan gelombang suara yang dirubah menjadi pencitraan sehingga menjadi gambar yang dapat kita lihat secara langsung. Nah, gelombang ini merupakan tidak ada radiasi, aman bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Mungkin dari sebagian ibu-ibu sering mendengar macam-macam dari USG. Yang pertama, USG dua dimensi. USG dua dimensi itu dapat melihat presentasi, letak plasenta, jumlah cairan ketuban, dan screening kelainan pada kongenital atau kecacatan pada bayi. Kemudian ada jenis lainnya seperti 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi. Untuk fungsinya sama dengan 2 dimensi, namun untuk kelebihannya itu dapat melihat dari wajah atau muka pada bayi. Dan ada juga namanya USG transvaginal. USG transvaginal ini biasanya digunakan untuk keluhan-keluhan pada gangguan alat reproduksi seperti mioma atau kista. Yang pertama mengetahui letak janin, yang kedua letak kehamilan. Letak kehamilan ada dua. Yang pertama itu ada di dalam rahim, yang kedua itu di luar rahim. Nah, pada di luar rahim ini merupakan kasus seperti kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik biasanya paling banyak pada bagian tuba. Nah, jika kondisi ini terus menerus, maka janin akan tumbuh dan kemudian akan terjadi kehamilan ektopik terganggu. Makanya pada ibu-ibu biasanya terjadi keluhan seperti nyeri perut yang hebat pada saat kehamilan. Yang ketiga, dapat melihat jumlah janin. Nah, biasanya jumlah janin kan ada yang tunggal dan juga biasanya atau kembar atau lebih dari satu. Kemudian yang keempat itu untuk mendeteksi kehamilan. Nah, kemarin sudah melakukan tes pack. Nah, kalau misalkan tes pack biasanya untuk konfirmasi bahwa sudah pasti kehamilan, karena ada beberapa kasus yang biasanya terjadinya atau breakthrough ovum. Memang ada kantung kehamilan, cuma tidak ada janin yang tumbuh di dalamnya. Makanya kita perlukan konfirmasi menggunakan USG. Kemudian selanjutnya itu bukan usia kehamilan yang tepat pada usia pada saat dilakukan pengecekan USG. Dan bisa juga untuk menentukan kapan hari lahir janin tersebut. Yang pertama, tidak menimbulkan rasa sakit. Yang kedua, tidak memerlukan jarum, suntikan, atau sayatan. Yang ketiga, tidak menggunakan radiasi sehingga nilai lebih aman. Sebaiknya kita dilakukan USG. Nah, USG itu dilakukan setelah ibu-ibu menyadari bahwa keluhan seperti mual muntah dan terlambat mens lebih dari 1 minggu. Setelah itu tes pack dan dia didapatkan hasil positif, maka disarankan untuk melakukan USG yang bisa dilakukan segera pada saat trimester pertama, atau idealnya itu kurang dari 11 minggu masa kehamilan. Biasanya 4-8 minggu itu janin belum terlihat dan hanya terlihat penebalan pada dinding rahim saja. Nah, makanya disarankan pada usia kurang dari 11 minggu. Berapa kali sebaiknya dilakukan USG? Di Indonesia itu direkomendasikan pada trimester pertama itu 1 kali.
trimester kedua itu sebanyak 1 kali, dan trimester ketiga itu sebanyak 2 kali. Namun ada beberapa rekomendasi yang rekomendasikan untuk melakukan USG 1 kali setiap bulan hingga usia 32 minggu. Namun jika lebih dari 32 minggu dapat dilakukan 2 kali dalam 1 bulan untuk melakukan USG. Pemeriksaan USG bisa dilakukan di rumah sakit, puskesmas, klinik, atau fasilitas kesehatan yang memadai. Mitos atau fakta, USG merupakan hal yang berbahaya. Jadi, ibu-ibu sudah tahu bukan, jadinya USG merupakan pemeriksaan kehamilan yang aman karena tidak terpapar radiasi. Dan di Indonesia direkomendasikan minimal 4 kali melakukan pemeriksaan USG pada saat kehamilan. Yang pertama itu pada trimester pertama, yang kedua itu pada trimester kedua dilakukan 1 kali, dan trimester ketiga dilakukan sebanyak 2 kali.